Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada siang hari ini ya teman-teman. Di hari weekend ini kita kembali ke kebun. Ini mau menjelang siang, belum siang ya, sekitar jam 10-an lewat. Ini kita sedang berada di perkebunan kelapa sawit. Seperti biasa kita rutin melaksanakan perawatan di kebun agar tidak terlalu sabat ya teman-teman. Kita sedikit demi sedikit kita melaksanakan perawatan di kebun, mumpung di hari weekend, hari libur. Kita menyempatkan. Ini kita sambil melihat tuh pemandangan gunung serta sawit di sekitar mata memandang dan pohon-pohon karet. Ini alhamdulillahnya di akhir weekend ini atau di hari weekend kita kembali melaksanakan ya setidaknya merawat kebun ya teman-teman. Aktivitas seperti biasa kita gunakan waktu luang kita seperti hari-hari weekend ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang jelas bermanfaat untuk kita, baik kesehatan jasmani serta rohani. Kalau kesehatan jasmani itu kita karena kita membersihkan misalnya ada gulma-gulma di areal sekitar perengan tanaman kelapa sawit atau yang sabat, khususnya di areal sana ya teman-teman. Kalau di areal sini tidak sabat karena belum ada gulma-gulma. Nah itu bisa membuat tubuh atau badan kita menjadi sehat secara jasmaninya, serta secara rohaninya ya kita melihat hijau-hijauan itu membuat rohani kita merasa sangat tenang, sangat. Kalau saya memandang pemandangan misalkan seperti hijauan, pemandangan gunung seperti itu bisa merefresh otak kita yang mungkin di kerjaan-kerjaan yang numpuk itu. Nah ini kita, cara saya merefresh kembali agar pikiran kita tenang, tentram. Nah, ini dengan cara ke kebun dengan melihat ya pemandangan seperti itu, gunung-gunung, daun kelapa sawit yang kehijauan. Jadi seperti itu. Ya, jikalau panen ya itu akan jadi kebahagiaan tersendiri bagi kita ya teman-teman. Karena petani sawit khususnya dalam hal melaksanakan perawatan kebun dari awal menanam sampai menghasilkan itu memerlukan jerih payah yang tidak sedikit, baik itu jerih payah pengorbanannya, pengeluaran budget, perawatan dan lain sebagainya. Nah itu apalagi kalau sudah tanaman kelapa sawit yang kita tanam sudah menghasilkan, itu akan membuat secara batin kita merasa puas karena
dari awal tanam sampai sudah produksi tanaman kelapa sawit yang kita tanam itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita ya teman-teman. Nah, syukur-syukur nanti habis kita menanam di kebun ini, kita bisa menanam di kebun-kebun selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan ada rezeki lebih nanti buat ya kita investasikan lagi lah ya teman-teman ke kebun-kebun berikutnya. Tetap berusaha, tetap ikhtiar, insya Allah nanti pasti ada jalan. Yang penting kita niatnya dulu. Seperti kita tanam pada kebun kita ini ya teman-teman, ini kita niatkan dulu, biarpun awalnya dulu itu modal sangat minim, karena kita juga habis membeli kebun ini, modal kita terkuras habis untuk membeli kebun ini. Tapi kita mempunyai niat untuk kita tanami, ya kita dengan ikhtiar, kita tidak langsung membeli bibit yang jadi ya teman-teman. Dulu kita ini dari bibit biji, kita menunggu kurang lebih 11 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun hampir. Nah, itu untuk menyemai dari biji sampai ke sudah umur 11 bulan. Jadi itu baru kita bisa menanam di areal kebun ini. Dan alhamdulillah sudah tertanam, dan ini sudah hampir jalan 3 tahun setengahan, yang kurang lebih 38 mau ke 39 bulanan. Nah, itu perjalanan kita ya teman-teman. Jadi memang lika-likunya cukup banyak, tapi jadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Karena kenapa? Yaitu hasil jerih payah kita terbayarkan. Itu sudah cukup. Bukan niatnya untuk pamer ya teman-teman, tapi niatnya untuk agar supaya teman-teman sekalian bisa termotivasi atau bisa semangat untuk bisa memiliki kebun kelapa sawit. Yang penting niatnya dulu. Kalau kita sudah niat, insya Allah jalan seterjal apapun pasti akan terlalui, meskipun terasa berat ya teman-teman. Tapi niatkan dulu. Jikalau tidak bisa menanam banyak, tanamlah dulu sedikit, pelan-pelan. Nah, itu lama kelamaan pasti tercapai juga. Jadi seperti itu. Nah, ini di areal sini sudah mulai bagus ya teman-teman nih. Karena kemarin itu kita kasihkan kompos kotoran ayam nih, sudah kelihatan nih hijau-hijau. Ini di areal sini sudah mulai, nanti sebagian bisa kita panen. Nah, itu wah, mungkin di areal sini masih belum seperti areal yang di sana ya teman-teman. Tapi terus kita rawat, terus kita kasihkan pengomposan terus di areal sini, karena areal sini sangat vital untuk terus kita rawat agar setidaknya bisa menyusul
tanaman-tanaman yang di sana yang sudah kita panen secara rutin. Mungkin di areal sini bisa nanti kita menyusul, tapi dengan penuh kesabaran serta ketekunan untuk merawatnya. Jadi seperti itu. Coba kita ke sana. Kalau di areal sana itu sudah bagus ya teman-teman, tinggal kita perawatannya saja tuh sudah oke lah. Tuh di areal sini juga sudah mulai bagus nih. Ini seharusnya di area sini yang buah-buah yang kecil perlu kita buang ya teman-teman, tapi memang kita bergantian karena tenaganya juga. Ini kebetulan ayah saya kerja di luar provinsi, jadi kita sendirian nih merawat kebun. Jadi ya kita bagi-bagi juga aktivitas di luar. Habis itu di hari-hari weekend seperti ini kita merawat kebun. Nah seperti itu, dan tidak terlalu sabat ya, kita mencicil karena kita tenaga sendiri, kita belum mengupahkan orang karena kita dirasa ini masih buah pasir ya teman-teman. Kita rawat sendiri saja terlebih dahulu karena memang budgetnya juga lumayan jika kita mengupahkan. Mungkin nanti jika sudah produksi dari tanaman atau kebun kelapa sawit yang ada ini sudah bagus produktivitasnya, nah mungkin bisa kita pikirkan nanti. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, ini sekedar sharing. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah punya kebun bisa bertambah kebunnya, yang belum punya kebun kelapa sawit bisa segera mempunyai. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelimpahan rezeki, amin ya robbal alamin. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.